Oke Pak, ini kita bahas soal timnas lagi nih kan. Lagi rame juga bahwa kemarin pada muja-muja Sinteyong nih karena bisa masuk semifinal. Tapi ternyata teman-teman ya, setelah ngelawan Uzbekistan, ngelawan Irak dan juga ngelawan Gini, kalah ternyata Pak. Nah jadi pertanyaannya, ini Sinteyong bener bagus apa enggak nih? Wah. Ya. Yang lebih kontroversial selain itu ada lagi ya kan. Apa tuh Pak? Jadi gini, kan dia kan kemarin ada pertentangan antara Coach Justin sama Bung Towel. Oh iya. Towel itu singkatan dari Tony Welly. Tommy Welly ya. Atau disingkat Bung Handuk katanya. Oh, Bagus juga ya. Bagus juga loh. Towel ya. Itu, Bagus juga. Ya. Nah, Bung Towel ini atau Bung Handuk ini kan kritis sama Sinteyong. Oh dia malah kritis ya kritis. Kalau si siapa Coach Coach Justin belain ya itu saya lihat tuh. Coach Justin belain Sinteyong lah. Tapi terlepas dari bela atau enggak, intinya memang setahu saya kontraknya itu Sinteyong targetnya semifinal atau per-8 final doang deh. Oke. Jadi kalau udah semifinal sebenarnya sudah melampaui target setahu saya. Target yang diberikan orang Indonesia ke si Sinteyong, STY. Iya. Nah, terus terlepas dari bagus atau enggak, sebenarnya sih buat saya Sinteyong juga udah berikan yang terbaik juga loh. Iyalah pastilah Pak, karena udah masuk sampai semifinal. Tapi memang kan Bung Towel itu berusaha mendiskreditkan dan kritis lah. Kalau kita bilang bahasa positif, berusaha kritis. Tapi bahasa yang dipandang oleh publik sepak bola kan ini terlalu nyari-nyari masalah, nyari kesalahannya Sinteyong. Nyari kesalahan Sinteyong, mendiskreditkan perolehan yang diperoleh Sinteyong. Oke. Kalau saya sih menilainya ya, tim sepak bola Indonesia itu bisa seperti ini itu juga faktor keberuntungan juga lah. Ada ya, pasti ada. Gak mungkin lah. Gak ada yang namanya tim sepak bola main tanding full 100% itu karena skill. Tetap ada hal-hal yang namanya faktor X lah. Faktor X itu ya kayak keberuntungan atau apapun. Jadi kalau dinilai dari itu, skill Indonesia menurut saya cukup baik, tapi masih banyak ruang untuk dikembangkan lagi. Ya. Nah, Sinteyong juga dalam waktu yang cukup waktu persiapannya kan nggak dibilang panjang juga kan. Iya. Ya itu memang udah maksimal banget sih menurut saya kayak gini sih. Nah, cuma memang yang dikritisi oleh si Bung Towel kepada Sinteyong itu adalah penggunaan naturalisasi. Oh, oke. Dia pengen banget berarti pemain Indonesia lokal banget lah. Lokal pride. Aduh. Lokal pride tapi kayaknya salah arti kayaknya kalau dia Pak ya. Gini, dari dua kacamata itu yang satunya kan sepak bola Bung siapa namanya Coach Justin. Justin kan bisa saya katakan pragmatis lah ya orangnya. Saya lihat ya udah ini level profesional loh. So kalau saya jadi Sinteyong juga ada pemain yang lebih bagus dari naturalisasi saya pakai gitu. Iya. Dan sah-sah aja, memang sah-sah aja kok. Terus yang kedua, pandangan yang kontranya itu dari si Bung Towel yang bilang bahwa harusnya kita mengembangkan sepak bola dalam negeri, jadi ngapain pakai orang luar negeri katanya. Oh, jadi dia pengen anak bangsa. Lokal aja lah, anak bangsa aja. Kalau nggak akan diperbaiki nih gitu. Nah tapi memang gini, kalau kita masuk dalam kategori pesepak bola profesional, kita memang sulit juga ngomong ini. Kalau kita mau ngomong local pride. Nah, local pride itu kalau pada tempat level publik sepak bola, kayaknya di dunia ini nggak semua murni juga. Contoh di Jerman. Jerman dulu ada pemain namanya Mesut Ozil ya. Mesut Ozil itu bukan keturunan Jerman murni toh. Kan ada Turkinya. Jago lagi, kasih Piala Dunia lagi. Benar. Ya cuma memang porsinya ya, jangan sampai 11 pemain di timnas isinya naturalisasi. Semua, ya itu juga tidak pada tempatnya. Nah Perancis, saya tanya, Perancis boleh dicek berapa banyak yang keturunan, contoh asli Perancis gitu ya. Yang pemain Perancis dari MU siapa namanya? Pemain tengah tuh DMF. Pogba. Paul Pogba itu kan keturunan Ghana bukan sih? Bukan asli Prancis juga ya. Ada Prancis ada Ghananya. Ya memang begitu. Setengah-setengah Begitulah adanya gitu loh. Brazil juga kadang ada orang dari Afrika campuran nama Brazil. Jadi timnas Brazil masuk juga. Maksudnya local pride tapi juga nggak perlu jadi sempit gitu. Iya, betul. Nggak perlu juga ya, maksudnya jangan memperkecil kesempatan sih Pak kalau saya lihat ya. Gini loh, ada positif negatifnya memang.
terlalu banyak naturalisasi juga bukan hal yang positif. Artinya tidak ada ruang buat pemain lokal yang beneran dari Indonesia ya berkembang. Iya. Tetapi kalau porsinya katakanlah setengah-setengah pun, 50% pun, ya itu sebenarnya masih oke. Berarti artinya dari 11 katakanlah misalnya amit-amit ya 6-nya naturalisasi. Iya, kita masih toh 5 yang orang lokal ini kan bisa belajar dari 6. Betul. Dia tahu permainan, cara mainnya begini, beda loh. Beda kelas loh. Iya, betul. Nah, dulu saya punya sepupu saya itu main bola. Main bola lapangan gede tapi. Iya. Nah, dia pernah ketemu sama Firman Utina. Oke, main sama Firman Utina. Yes, famous banget. Nah, tapi Firman Utina waktu main di kancah internasional lawannya gede-gede yang jago-jago tuh, kan juga agak kerepotan, bener gak sih ngadepinnya? Iya. Tapi saya tanya sama sepupu saya, gimana main sama dia? Gila, akurasi passingnya luar biasa gitu kan. Iya. Jadi gini loh, kita bisa nilai ini orang tuh jago ketika kita main sama dia. Yes. Sama ketika skill kita di bawah dia dan skill dia jauh di atas kita toh, bener gak? Baru kita bisa simpul ya. Gila, ini gue bisa belajar banyak. Cara dia passing gini. Yes. Belajar langsung dari gurunya gitu loh. Betul. Nah, jadi dengan asumsi 6 pemain naturalisasi, 5 pemain lokal nih belajar langsung dari pemain naturalisasi itu. Iya. Nah, kalau mau ditingkatkan lagi biar perkembangan sepak bola Indonesia itu makin meningkat, ya doronglah anak-anaknya untuk jangan main di liga lokal doang. Main tuh ke liga luar. Dia di situ akan belajar namanya sistem, belajar disiplin, belajar mentalitas. Karena sepak bola nggak bicara cuma skill. Betul. Dari dulu penyakitnya sepak bola Indonesia, semua orang pada bilang Indonesia nggak jelek loh, Indonesia jago loh, Indonesia punya skill loh. Iya. Pertanyaannya skill itu kan cuma sebatas yang namanya talenta. Betul. Kita aja mau sukses hidup aja harus talenta plus kerja keras plus disiplin. Banyak plusnya. Banyak plusnya dan faktor X juga ya kan. Nah, jadi talenta aja is not enough. Harusnya ditambah dengan kerja keras, disiplin, dan mentalitasnya. Baru faktor X tadi. Faktor X itu yang ada keberuntungannya lah apa segala macam. Terus ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat itu juga penting kan. Iya. Itu yang membuat bisa naik. Betul. Berarti untuk si masuk, sebelum kita yang kalah tadi ada 3 Pak ya. Akhirnya kita kalah 3 kali. Bagus apa enggaknya Sinteyong kan udah sempat berhasil nih menuju ke semifinal. Orang udah sempet hype dong, heboh kan, senang banget nih sama langsung Indonesia. Nonton bola di mana-mana. Langsung nobar. Gitu ya nobarnya di mana-mana langsung Pak. Nobarnya pakai apa gitu tapi dikenain biaya terus gak boleh kan? Oh iya. Iya kan itu bukan buat komersil. Oke. Itu kan yang boleh punya hak komersil tuh kalau nggak salah stasiun TV, SCTI dan grupnya gitu loh. Yes. Nah, maksudnya kalau dipakai sama orang abis itu tonton, abis itu buat komersil kenain charge biaya tiket ya nggak boleh tuh. Benar. Itu Indonesia tapi kreatif. Kalau untuk nyari duit gini cari uangnya bagus ya. Jago, bisa banget nyari kesempatan gitu ya. Bagus sih tapi bagus kreativitas bagus. Benar. Makanya balik lagi ke yang kualitas sepak bola Indonesia. Kalau mau dibilang kualitas sepak bola Indonesia bagus ya? Ya sudah lebih maju lah. Naturalisasi juga sudah membantu. Iya benar Pak. Harapannya ini bisa ATM singkatannya amati tiru modifikasi. Dan anyway juga untuk naturalisasi ini juga mereka kan ada keturunan Indonesia juga. Betul, memang ada Indonya juga lah gitu. Tapi naturalisasi itu gak selalu tentang keturunan darah sih. Oke. Katanya lahir di Indonesia pun juga bisa. Oh, jadi orang luar negeri tapi ya lahir di Indonesia juga boleh katanya. Udah termasuk Indonesia tuh ya, Pak? Iya. Wah, keren. Ya, tapi makanya sebenarnya gini lah, kita biar imbang ya, local pride tetap ada lah, jangan ditiadakan juga nggak boleh. Tetapi menilainya gini, kita kalau udah level profesional, maka si Sinteyong itu punya kewajiban untuk memilih pemain terbaik yang dia bisa pilih. Betul. Tapi Bung Toel juga nggak salah sepenuhnya. Dia berharap Sinteyong itu datengin klub-klub, setiap klub diliatin one by one. Per kota ya Pak? Per kota. Siapa tahu jangan cuma menilai dari pemberitaan. Oh si A nih karena dia misalnya pemain luar negeri setengah darah Indonesia. Bagus, jadi viral, terkenal. Ya. Lihat bener-bener kualitasnya dari matamu sendiri. Maksudnya gitu loh. Ke klub-klub Indonesia. Pengennya Bung Toel kayak gitu? Pengennya begitulah. Oke. Ya, tapi ya mungkin saya pikir Sinteyong dengan waktu yang sempit ini juga dia harus prepare kan. Putusannya harus cepat juga Pak ya. Ya, nah Bung Toel juga ada bilang bahwa ya si Sinteyong nih kebanyakan disuapin sama si Erick Thohir. Wow. Nah, which is juga menurut saya iya. Jujur iya gitu. Iya, kan? Iya, tapi itu nggak salah loh. Oke. Contohnya gini ya dulu ya
saya kan penggemar sepak bola tapi saya nggak suka sama Manchester United sebenarnya kan. Saya malah pecinta Manchester City dari Manchester is blue. Nah, Manchester is blue dari 2011. Ya, nah, siap. Berarti udah berapa tahun tuh? 13 tahun. 13 tahun. Udah 13 tahun saya mendukung Manchester City nih. Iya. Jadi contohnya ya kayak Alex Ferguson yang tadi saya bilang, walaupun saya penggemar Manchester City tapi kan kita memang harus menilai secara objektif. MU saat itu jago. Betul, top-topnya ya. Malah sampai hari ini walaupun udah gak jago lagi menurut saya ya, tapi tetap fansnya banyak banget gitu. Betul, masih saking cintanya tuh. Cewek-cewek juga pada taunya MU ya kan. Iya. Nah, MU itu bukti bahwa sebuah tim sepak bola itu tidak mungkin bisa bagus cuma dari satu faktor. Oke. Jadi kayak MU yang tadi saya bilang bahwa mereka punya kelas 90 namanya. Itu isinya satu angkatan hebat-hebat jago-jago semua. Oke. Mulai dari Ryan Giggs, David Beckham, terus habis itu Gary Neville, Philip Neville. Terus ada si siapa namanya? Roy Keane, Paul Scholes. Itu semua pilar utama dan jago-jago asli. Betul. Nah, itulah yang membuat faktor pertama. Faktor kedua adalah tangan dinginnya si Alex Ferguson. Ya kan? Alex Ferguson itu melatihnya tegas, keras, kuat gitu kan. Juga sosok yang disegani ya kan. Taktik juga jago. Terus gimmick yang terakhir adalah yang dia ini kalau paling penggemar MU pasti tahu nih, yang kalau udah menit 85 atau 80-an gitu ya, dalam posisi MU ketinggalan, Alex Ferguson pasti suka kayak pakai jam tangannya terus dia gini-gini ke anaknya nih. Gini-gini ya kan. Nah, itu dia mau bilang ganti strategi gitu. Nah, strategi apa sih? Katanya strateginya adalah gini. Jadi mereka memang dibuatkan sebuah simulasi pelatihan gitu ya. Bahwa anggaplah ini kamu udah ketinggalan 1 gol, kamu pengen comeback jadi 2-1. Maka dalam waktu 5-7 menit harus bisa bikin 2 gol. Wih, gila. Nah, dia belajar caranya gimana. Either dia biasanya paksa dia main di ujung kanan lawan, dia akan bikin out, jadinya kan corner kick. Nah, dari corner kick itu mereka latihan corner kick, latihan free kick gitu loh. Oh, jadi nyari golnya dari situ. Karena kan memang itu memungkinkan untuk lebih ini kan. Maksudnya gini, chances sebenarnya dari free kick atau goal kick itu chancesnya dari corner kick, chances gol itu nggak terlalu besar. Tapi di masa Alex Ferguson dia latih itu. Harus akurat, harus dia dirinya bagaimana, dia udah atur sedemikian rupa sehingga setiap kali dia corner cukup banyak golin gitu. Chance cornernya biar ditingkatin lagi. Dulu kan juga taktik yang terkenal formasinya kan 4-4-2, terus habis itu quick counter deh. Si MU tuh. Nah, jadi dalam sepak bola seperti itu adalah zaman itu 4-4-2 kepake guys. Dan zaman dulu 4-4-2 itu dia punya Beckham di kanan, dia punya Ryan Giggs di kiri. Itu semua umpannya udah kayak akurat banget. 4 di tengah berarti Pak ya? Nah, yang depan itu dulu ada Louis Saha, ada Van Nistelrooy kan, terus habis itu ada Rooney. Sundulannya oke-oke semua ya kan. Ya udah jago lah ya kan. Nah, di zaman-zaman begitu loh itu. Nah, sekarang pertanyaannya, MU yang sama kita bawa ke zaman sekarang. Akankah dia bersinar? Belum tentu. Waktu juga memang mempengaruhi. Jadi kalau pertanyaannya tim sepak bola Indonesia. Indonesia sekarang lagi maju-majunya, waktunya tepat. Buktinya apa? Erick Thohir kepilih jadi ketua PSSI, itu juga ngebantu. Suka atau nggak suka, dia mau Bung Toel ngomong Sinteyong disuapin mulu sama siapa? Erick Thohir. Kalau nggak disuapin susah. MU dulu juga kalau nggak disuapin sama ownernya MU juga nggak jadi MU gitu loh. Benar. Contoh misalnya kalau dia dapat yang pelit, Pak saya mau beli pemain ini dong. Oh nggak bisa, kita nggak ada budget. Ya selesai dong. Agendanya nggak akan selesai. Nggak akan jadi MU yang waktu itu. Dream teamnya nggak akan. Dream teamnya nggak kebentuk gitu loh. Tadi anyway kan pilarnya 6 ya. Dia harus cari 5 lagi yang non pilar dong, yang supporting dari luar dia beli kan. Kan itu butuh uang. Betul. Emang pembelian MU dari dulu sampai sekarang kan mahal-mahal juga. Emang kira murah-murah. Nggak pernah kecil kan? Iya nggak kecil juga gitu loh. Nah abis itu datanglah Manchester City tuh. Manchester City datang. Ini dia guys. Manchester City datang memang awalnya dengan kekayaan. Raja minyak Arab katanya kan, orang Arab dari Etihad. Cuma memang dia pinternya dia bilang gini, gue juga harus tiru MU lah gitu. Maksudnya dia benerin tuh semua lini si Manchester City. Manchester City kalau dilihat bukan hanya datengin uang doang gitu ya. Memang uang itu buat nge-boost up, langsung dia kan datang lebih cepat. Uangnya investasinya langsung dibelanjain
David Silva lah, Yaya Toure lah. Dulu juga pembelian yang salah satu yang paling bagus berhasil adalah siapa Kun Aguero. Iya. Kan berhasil gitu loh. Terus Roberto Mancini didatengin. Iya. Ya semua butuh uang. Tapi selain dia beli pemain juga, dia juga benerin akademi sepak bola. Strateginya juga, iya. Terus strategi marketing buat bajunya segala macam, dia gimmick-gimmicknya bagus. Boleh dilihat juga bahwa Manchester City salah satu klub sepak bola yang punya baju jersey itu buat anak-anak kecil. Wow. Dari bayi. Dia memang mau ngebikin itu biar supaya anak-anak kecil tuh dari kecil udah cinta gitu sama Manchester City. Itu investasi bisa buat 10 sampai 20 tahun lagi loh. Yes, betul. Iya kan? Betul. Karena anak kecil gue taunya ya MC dulu. Iya, gitu loh. Nah, jadi bagusnya Manchester City kenapa bisa sampai sekarang, dia tidak hanya memikirkan satu sisi doang. Iya. Dia tahu bahwa sepak bola dalam jangka panjang itu mikirin banyak sisi. Manajemennya lah. Rekrutmennya diambil dari itu kan, klub Barcelona punya direktur sepak bola sama apa gitu. Ada 2. Oke. Terus habis itu diambil lagi dari Pep Guardiola. Manajernya juga diambil lagi dari mantan Barcelona gitu. Dia tahu gitu bahwa kalau kita menggunakan skema kayak MC Real tadi. Real Madrid itu kan memang Los Galacticos. Memang jeleknya adalah dia akan ketergantungan terus sama yang namanya pemain mahal, utama, ya. Pemain bintang. Ya. Dan jeleknya pemain bintang itu udah cukup egois lah. Nah makanya sebenarnya gini, tetap harus setengah-setengah tim sepak bola. Manchester City juga tetap melakukan pembelian dengan harga yang cukup fantastis toh. Iya. Tetapi juga banyak juga pembelian yang sekarang udah dilakukan, tapi harganya murah-murah tapi bersinar kinclong gitu loh. Oke, jadi diasah di dalam gitu. Tetap ada yang diasah. Contohnya Phil Foden diasah dari akademi kan. Oke. Nah itu udah mulai muncul gitu loh. Nah tapi tetap dia ngeboost dari yang pembelian. Contoh Kevin De Bruyne kan dibeli. Grealish dibeli mahal. Iya. Back itu siapa tuh? 2 dibeli banget tuh, mahal banget tuh. Semua mahal-mahal. Mahal ya Pak. Ya tapi memang akhirnya MU juga mau nggak mau sekarang jadi mahal juga belinya kan. Iya benar. Nah, jadi gini, terkait sepak bola Indonesia gimana dong? Bagus. Nah. Nggak dibilang nggak bagus. Tapi dia hasil kerjasama juga dari Erick Thohirnya yang bantuin. Sinteyongnya juga bagus. Sinteyong orangnya disiplin loh kalau kita lihat. Anak-anaknya juga termasuk yang mau dilatih juga dengan baik ya kan. Betul. Cukup disiplin tahun ini nih. Ya bagus, jadinya itu semua membuat Indonesia bisa mencapai level ini. Level semifinal ya Pak ya. Dan sudah di semifinal ya sudah cukup bangga ya. Walaupun memang harapannya tadi sempat terbersit, harapan pengen masuk final. Betul. Atau juara 3 deh gitu. Atau masuk Olimpiade deh, taunya enggak kan. Ya jangan berkecil hati, tapi ingat bahwa Indonesia udah maju. Tinggal didukung, tinggal diarahin, sama kualitas liga ditingkatin. Iya. Kita harap dari pemerintah juga full ngedukung Indonesia. Semoga bisa untuk maju lebih jauh lagi ya teman-teman ya. Makanya karena masuk semifinal ini, balik lagi sih banyak juga sih Pak sebenarnya postingan yang bilang kayak Indonesia kecewa sama Indonesia segala macam. Dari supporter, mungkin dari sudut supporter sebaiknya apa yang dilakukan Pak untuk Indonesia? Timnas Indonesia. Ya dukung aja, mau kalah mau menang sih kalau saya bilang begitu ya. Saya Manchester City berapa kali kalah juga emang enggak ini ngoceh-ngoceh juga sih di hati kayak. Nah ya makanya yang penting jangan judi online. Ini kan kadang-kadang yang kesel itu dia pasang taruhan. Oh iya benar. Kalah juga kan. Iya mungkin kesel di situ kali Pak. Ya tapi memang supporter pada bilang banyak kecurangannya. Oh iya, semifinal masuk habis itu kan ada semenjak Uzbekistan, terus Irak, terus baru ada Gini ya. Nah itu memang pada bilang curang gitu loh. Kalahnya karena curang kita. Iya. Nah mungkin saya sih bisa bilang kayak gini ya. Bisa gak sih kalau memang kita sadari sama-sama nih supporter ya, bahwa kecurangan itu bisa terjadi baik dari pihak Indonesia maupun lawan Indonesia. Betul. Bisa satu hal. Ya, bisa kita yang didukung, bisa kita yang dirugikan. Bisa juga betul. Diuntungkan, bisa dirugikan. Ya. Oke, berarti karena kita bisa keduanya, kita asumsi itu sebuah faktor yang liar. Benar. Nggak bisa dikontrol. Nah, bisa gak timnas sepak bola Indonesia itu sejago itu sampai mau dicurangin aja tetap menang gitu loh. Contoh ya. Misalnya Indonesia menang lawan Irak 4-3 kan. 4-3. Tapi 4 golnya Indonesia itu bener-bener murni karena Indonesia bagus mainnya. Iya. 3-0 3 yang dilawan Irak ke kita misalnya itu adalah hasil kecurangan semua. Diatur sama wasit sedemikian misalnya begitu, iya. Tapi kan kalau misalnya kalian memang sejago itu, menang kan 4-3 gitu loh. Iya. Sampai wasitnya geleng-geleng kayak gue udah bikin kecurangan semasif ini juga, tetap aja masih nggak bisa menang. Iya.
Itu yang saya mau, harapan saya. Yes, harapannya untuk timnas Indonesia. Iya, jadi betul. Kecurangan itu bisa terjadi di dua sisi. Betul, mungkin aja terjadi. Bener ya kan. Jadi juga selain kecurangan belum tentu juga kecurangan. Bisa jadi memang karena betul keliruan dari wasit. Yes, bisa jadi. Ya, iya, betul. Gak usah jauh-jauh deh. Timnasnya bukan Indonesia doang ya memang. Kita akui bahwa ketika kita kebobolan pasti kita jadi sedikit mentalnya ngedown atau misalnya kita udah ngegolin taunya golnya nggak dianggap, itu kan ngedown dikit tuh. Wah, betul. Bohong lah kalau enggak, saya juga pernah main bola. Iya, benar. Dibatalin. Tahu rasanya. Gol dibatalin tuh gimana ya, Pak ya? Gol dibatalin rasanya kayak gitu loh. Iya. Gitu udah tapi ya gitu kan. Iya ada pasti. Nah, cuma ya cara untuk bangkit itu penting. Mentalitas makanya. Nah, kalau misalnya dengan kasusnya ini sepak bola bisa dicurangin atau bisa ada kesalahan seperti itu, yuk asah sejago mungkin sehingga lu mau diapain juga, mau kesalahan apapun, contoh juga gak usah jauh-jauh. Aduh, dingin. Iya. Udaranya beda nih sama Indonesia. Rumputnya ketebelan, ketipisan. Ya hal-hal itu memang mempengaruhi. Iya. Tetapi bisa gak kita lebih jago di atas faktor-faktor itu gitu. Betul. Kalau kita bisa jago di atas faktor-faktor itu dan terbiasa untuk bangkit. Ya kayak tim sepak bola Inggris juga dulu waktu itu pernah lawan Jerman di Piala Dunia. Yeah. Itu kan Lampard ya dari tendangan jarak jauh masuk tuh ke tiang gawang atas, mantul ke dalam, udah masuk bola. Udah masuk, keluar lagi. Ya sialnya keluar lagi bolanya. Jadi wasit mikir nggak masuk nih, tiang keluar. From England's point of view, exactly what they needed. Here's Milner. Defoe looking for room. Lampard! Did it go in? No, say the officials. Over the line or not? Yes, most definitely. It's well over. England are denied an equalizer. Gak masuk bola. Gak dihitung. Orang udah bilang ini masuk Pak, masuk ya. Masuk itu wasit ya. Iya. Nah, tapi gak gol. Akhirnya jadi dibantai sama Jerman 4-1. Masalah ngedown ya. Ngedown juga, cuma harus belajar bangkit, mau gak mau. Iya, betul. Lumrah, mau gimana? Iya. Faktor-faktor itu harus, makanya pemain sepak bola mainlah asa ilmunya, asa kemampuannya, mainlah di luar negeri, belajar tuh. Jadinya sering rasanya main di udara dingin gini. Oh iya benar. Rasanya main di rumput yang tebal gini, rumput tipis begini. Ayo udah belajar segala hal. Jadi ketika dia mau main di level apapun udah bisa. Betul. Berarti kita harapkan dari timnas ini adalah grit, ketekunan. Ya, biar tekun ya. Tekun ya kan, gigih. Terus habis itu juga memang kerjasamanya sih ya. Oh iya Pak ya, kelihatan banget ya. Iya, saya kan juga di tim IMS kan ada tim sepak bola. Okay. Tapi kita mainnya mini soccer. Tapi kan udah mirip-mirip kayak sepak bola yang besar kan. Saya akuin suka kesel gitu loh. Dan ngelihat teman-teman saya yang main tapi maruk lah katakanlah. Dia misalnya, saya bukan posisi penyerang ya. Saya kan banyak di pertahanan. Oke. Yang tim nyerang kan ada striker gitu. Terus ada gelandang atau sayap, udah di depan mata nih. Tinggal oper bisa gol gitu kan. Dia nge-shoot, gak gol lagi. Wah. Ya kesel hati dong. Kayak ini kita bisa gol gara-gara lu ini loh. Maksudnya memang hal seperti itu bisa terjadi. Atau memang dia gak lihat. Tapi kayaknya bukan karena lihat. Karena memang maruk aja gitu. Memang pengen aja. Memang pengen show off aja. Maksudnya udahlah kalau memang kita udah satu tim itu jangan dilihat lagi. Gue pengen bersinar gitu. Gue pengen nyetak gol. No, sepak bola is about team juga. Kita pengen apa? Kita yang mau golin, bukan saya yang mau golin. Jadi kalau memang lihat temen itu lebih chances, kasih temen. Kalau nggak bisa shoot, lihat nggak kondusif, ya oper. Lihat kayak Barcelona juga jago banget dulu di sepak bola kan, dia permainannya tiki-taka, oper-operannya. Dia udah di depan gawang, kalau dia lihat kayaknya belum waktunya deh, dia bisa balikin ke tengah lagi, mundur lagi, cari waktu lagi, cari momen lagi. Tiki-taka makanya jago banget dulu. Famous banget kan. Famous banget soal tiki-taka. Dan terakhir juga mungkin buat Indonesia sadar bahwa tubuh bangsa Indonesia itu kan tidak terlalu tinggi. Betul, teman-teman. Jadi memang iya. Ikutin aja kayak sepak bolanya Barcelona kan dia pendek-pendek juga tuh. Iya ya, kalau Barcelona Pak ya. Nah, jadi dia memanfaatkan bola pendek. Aliran di bawah gitu. Jangan main atas. Ya, bukan long ball tapi short ball ya. Short ball. Pendek. Yang penting kecepatan. Indonesia tuh lincah-lincah loh. Ya, sebenarnya lincahnya itu ya, Pak ya. Indonesia itu enggak pernah kekurangan striker sama sayap, itu enggak pernah. Tapi memang lini tengah, lini back itu yang tingginya 185 190 masih jarang. Back kanan, back kiri yang maju mundur terus, fisiknya kuat juga ya masih terbatas lah.
Ya itu aja yang dilatih. Memang kekurangan Indonesia cuma di bagian pertahanan yang lini tengah. Tapi kalau lini sayap sama penyerang sih udah no worry lah. Lincah-lincah memang ada bakat di situ Indonesia. Kalau bisa yang dinaturalisasi yang tengah sama belakang tadi aja. Ya sambil belajar juga ya. Iya betul. Terus perbaikan gizi juga penting tuh, makanya makan gratis. Wah itu guys. Gratis politik ya. Masuk tipis. Makanya perbaikan gizi, semoga program perbaikan gizi. Iya benar. Karena tinggi badan bisa dari gizi diperbaiki. Contohnya Cina Cina sama Eropa sekarang udah mulai Cina bisa ngimbangin. Korea sekarang udah mulai ngimbangin loh tinggi badan. Oke. Tinggi badan rata-rata bangsanya udah mulai naik loh. Indonesia juga harus bisa naik. Harusnya bisa, benar. Setuju sih. Makanya kalau misalnya yang terjadi sih di antara 3 match yang terakhir tadi tuh Pak ya, kita bisa lihat itu bukan murni kejelekan Sinteyong ya, karena memang banyak lah ada faktor yang wasit tadi bukan tidak. Ya, tapi ayo sama-sama jangan selalu melulu tentang wasit juga. Tapi bener sih kalau mau ngomong bahwa ada keanehan, masih kayak gitu dianggap misalnya yang penalti Gini lawan Gini kan, masuk itu penalti sih gitu kan, tinggal diulang aja itu nggak penalti. Terus yang apa juga apa gitu kan, kayak banyak banget lah ya kan, memberatkan lah, offside lah, memberatkan lah gitu. Benar-benar. Tapi memang sebenarnya kalau saya lebih setuju, bukannya saya lebih setuju sama Bung Toel ya Pak ya, tapi untuk orang kayak Bung Toel ini diperlukan Pak. Kenapa? Biar Sinteyongnya bekerja lebih maksimal. Dia dikritisi tuh, padahal kan udah diumbang-umbang nih. Ya. Oke bagus nih Sinteyong gitu. Kalau saya sih Jumawa ya. Nah, benar enggak Pak? Tapi gitu. Menurut saya gini juga, Bung Toelnya boleh banyak. Ada 10 kayak Bung Toel. Tapi tolong kalau kasih kritik itu benar-benar yang make sense. Yes, benar. Jadi dari sisi lu mah dibantu doang sama Erick Thohir, itu juga kurang pas. Lebih pas lagi nih Sinteyong, ayo dong maksimalin ketemu sama liga-liga di Indonesia dong. Iya, liga-liga bakat-bakatnya itu gak cuma dinaturalisasi loh, tapi ada di bakat-bakat mereka juga di yang lain. Yes, benar. Nah, tapi Bung Toel juga harus tahu bahwa dia punya batasan, bahwa Sinteyong juga punya hak prerogatif untuk milih pemain. Yes. Pasti ada reason juga kenapa dia pilih naturalisasi itu. Either misalnya kayak Elkan Bagot udah pernah main di Ipswich tahun ya kan. Dia itu kan di Liga 2-nya Inggris, sekarang nanti mau promosi jadi Liga 1. Liga utamanya Liga Inggris. Iya. Nah, ini anak kan udah terbiasa dengan environment yang cepat, environment yang sifatnya internasional. Iya. Beda loh Zak. Saya juga dulu kan waktu jadi awal-awal jadi bicara gitu di public speaking, ketika public speaking di level 20 orang, 50 orang, 100 orang, bahkan 300 orang saya pernah gitu ya. Iya. 1000 pernah juga waktu di kuliah gitu, tapi bukan jadi pembicara, cuma maju gitu. Deg-degannya beda. Iya, benar. Nah, jadi kalau misalnya kita udah milih pemain yang lokal, memang lokal pride. Skill oke. Tapi skill ketika mentalitasnya belum oke, bisa skillnya gak keluar loh. Bisa hilang, benar. Gugup jadinya benar-benar hilang, ngeblank. Tadinya jago ngegocek bisa tiba-tiba gocekannya lepas terus gitu. Benar. Nah, itu yang harus dilatih sebenarnya Pak ya. Kebiasaan mentalitas itu. Makanya mungkin Sinteyong mau nyebrangin nih ilmu naturalisasi ini, pindah ke lokal, biar bisa lokalnya udah mateng, nanti pelan-pelan lokalnya masuk. Kalau ini benar-benar begitu ya. Semoga ya. Belum terjadi nih Pak ya. Iya, baru skema awalnya doang yang saya lihat ya. Cuma kan kalau lihat Sinteyong kayaknya cukup mencintai negara Indonesia ya. Saya lihat ya cukup care lah. Jadinya saya pede bahwa Sinteyong punya tujuan yang lebih mulia lagi. Jadi bukan cuma menang ini doang, ini hanya hal kecil aja yang bisa dia dapatkan. Sepak bola Indonesia itu masih panjang. Masih banyak perlu belajar, tapi memang sudah naik kelas gitu ya. Udah naik kelas. Jepang aja butuh berapa tahun? Benar. Mereka udah naik kelas. Luar biasa timnas Indonesia. Good luck lah buat timnas Indonesia, harus bangkit lah, bisa. Nah, kalau kita di bisnis, kita akan tahu dong kepentingan kita apa. Bisnis, jualan, mau dagang kan. Ya maka kita harus mendekat kepada beberapa teman-teman yang memang masanya siapa ya kita deketin siapa gitu. Kita berlawan dengan semua pihak.